Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Melian Gita Dewi dari Prodi S1 Keperawatan semester 5B dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai dysmenorrhea. Dysmenorrhea adalah nyeri menstruasi disertai kram perut dan nyeri punggung. Klasifikasi berdasarkan nyeri, yang pertama ada dysmenorrhea spasmodik, yang kedua ada kongestif. Kemudian ada klasifikasi berdasarkan penyebab, yang pertama ada dysmenorrhea primer, yang kedua ada dysmenorrhea sekunder. Kemudian ada penyebab dysmenorrhea primer, yang pertama faktor psikologis, yang kedua faktor endokrin. Kemudian yang kedua ada penyebab dysmenorrhea sekunder, yang pertama faktor konstitusi seperti anemia, yang kedua anomali uterus kongenital, yang ketiga endometriosis. Pada jurnal yang saya baca, terdapat prevalensi dysmenorrhea di Indonesia sebesar 64,25%, yang terdiri dari 54,89% dysmenorrhea primer dan 9,36% dysmenorrhea sekunder. Dysmenorrhea primer dialami oleh 60-75% remaja, dengan 3/4 dari jumlah remaja tersebut mengalami nyeri ringan sampai berat, dan 1/4 lagi mengalami nyeri berat. Di Surabaya didapatkan sebesar 1,07-1,31% dari jumlah kunjungan ke bagian kebidanan adalah penderita dysmenorrhea. Dilaporkan 30-60% remaja wanita yang mengalami dysmenorrhea, sebanyak 7-15% tidak pergi ke sekolah atau bekerja. Kemudian di jurnal juga terdapat gejala-gejala dysmenorrhea primer yang paling umum, yaitu kram perut 78%, sakit punggung 58,9%, dan perubahan mood 56,9%. Di sini saya memakai dua jurnal. Yang pertama, pengaruh pemberian teh daun kelor terhadap penurunan dysmenorrhea pada remaja putri anemia di Panti Asuhan Sejahtera Aisyah, Kabupaten Sidrap. Kemudian pada jurnal itu membahas tentang daun kelor merupakan tanaman yang mudah diperoleh di negara Indonesia dan memiliki manfaat yang luar biasa dari kandungan antioksidannya. Daun kelor mengandung vitamin A, vitamin C, vitamin B, kalsium, kalium, besi, karbohidrat, lemak, dan protein dalam jumlah yang sangat tinggi dan mudah dicerna dan diasimilasikan oleh tubuh manusia. Daun kelor adalah daun dari pohon kelor yang mengandung berbagai zat gizi makro dan mikro serta bahan aktif yang bersifat sebagai antiinflamasi dan antioksidan. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh teh daun kelor dan senam dysmenorrhea terhadap penurunan nyeri dysmenorrhea pada remaja anemia di Panti Asuhan Sejahtera Aisyah, Kabupaten Sidrap. Kemudian ada jurnal yang kedua, yaitu senam dysmenorrhea dalam menurunkan skala nyeri haid pada remaja. Senam dysmenorrhea adalah senam yang membantu peregangan seputar otot, perut, panggul, dan pinggang. Adapun tujuan senam dysmenorrhea yaitu membantu mengurangi rasa nyeri pada remaja yang sedang mengalami dysmenorrhea dan mencegah dysmenorrhea. Kemudian ada manfaat dari senam dysmenorrhea dalam menurunkan nyeri haid primer. Kemudian pada jurnal yang kedua terdapat hasil sebagian besar responden mengalami penurunan skala nyeri pre, yaitu nyeri sedang dengan presentasi 65%, sedangkan pada pengukuran pos sebagian responden mengalami penurunan nyeri haid menjadi tidak nyeri dengan presentasi 40%. Dan terdapat kesimpulan bahwa ada pengaruh senam dysmenorrhea terhadap penurunan nyeri haid primer pada remaja.